Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada tim penilai Skillful. Kami dari kelompok 53 akan mempresentasikan hasil akhir proyek akhir kami, yaitu redesigning tampilan website Pasar Polis pada bagian Employee Health Insurance. Berikut merupakan tim kami, yaitu ada Eriansyah Yusuf, Silmi Hamidah Nasution, Nurul Azizah, dan Gusti Randa. Berikutnya akan dijelaskan oleh Eriansyah. Ya, baik yang pertama di sini adalah latar belakang produk. Pasar Polis adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang asuransi kesehatan. Challenge yang diberikan Pasar Polis bertujuan untuk memungkinkan pengguna agar mendapat informasi tentang produk dan layanan Pasar Polis serta dapat menemukan kontak terkait untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan tersebut. Kemudian untuk menjawab challenge tersebut, tim kami meredesain tampilan website Pasar Polis dan membuat beberapa tambahan fitur agar pengguna lebih memahami tentang yang pertama, layanan dan produk serta pembeda Pasar Polis dari platform lainnya. Dan yang kedua, mempermudah untuk mendapat informasi terkait layanan dan produk terkait Pasar Polis. Kemudian ada design thinking. Pada proyek akhir ini kami melakukan beberapa tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Proses yang pertama merupakan empathize. Pada tahap ini kami menggunakan metode survei pengguna, yaitu in-depth interview. Berikut merupakan persona dari responden kami secara general. Kemudian ada proses yang kedua, yaitu define. Pada proses ini, terdapat beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, menjabarkan pain points dari empathize sebelumnya. Kemudian kami grouping pain points tersebut atas kesamaannya. Lalu kami melakukan voting berdasarkan eh, hal yang perlu diprioritaskan terdahulu. Setelah itu kami melakukan how might we. Berikut merupakan pain points secara keseluruhan. Untuk pada kuadran Yes Do It Now akan kami dahulukan untuk proses how might we. Berikut merupakan how might we kami. Proses yang ketiga merupakan ideate. Pada ideate ini terdapat beberapa langkah, yaitu pertama membuat solusi dari HMW, kemudian kami grouping solusi-solusi yang ada, kemudian kami melakukan voting untuk memprioritaskan ide mana yang akan dibuat user flow dan wireframe-nya. Berikut merupakan solusi-solusi yang telah kami canangkan berdasarkan pain points yang ada. Untuk kuadran Yes Do It Now akan kami dahulukan, kemudian akan dijelaskan oleh Gusti. Setelah melakukan tahap prioritization idea, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan user flow. Dalam prosesnya, sebelum terjun ke perancangan antarmuka, kami menggambar langkah-langkah yang diambil pengguna untuk menyelesaikan taks pada halaman Pasar Polis, utamanya adalah halaman EBF. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan merefleksikan bagaimana pengguna menavigasikan aplikasi untuk membantu kami memahami kebutuhan mereka secara lebih efisien dan juga memastikan bahwa pengguna menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari informasi. Berikut pada tahap user flow kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian pertama yaitu employee health insurance, pada bagian kedua yaitu employee employee benefit app, dan pada bagian ketiga yaitu tab health HR portal. Selanjutnya itu yaitu wireframe. Kami bagi menjadi 3 juga. Kami tampilkan wireframe-nya di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, proses yang selanjutnya yaitu prototype. Untuk membuat prototype, sebelumnya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu membuat desain sistem, lalu merancang UI design, dan melakukan prototype. Dan di sini adalah desain sistem yang telah kami buat sebelumnya, yaitu yang pertama ada typografi, ada color palette, ada iconography, ada header dan footer, kemudian ada input field, kemudian ada illustration, kemudian ada card.
Setelah membuat desain sistem, lalu kita lanjutkan untuk merancang UI design dan sini adalah tampilan dari beranda dan hubungi kami. Kemudian ini adalah tampilan dari pendaftaran paket dan ini adalah tampilan dari Employee Benefit App dan tab Health HR Portal. Dan ini adalah video demo prototipe-nya. Nah, jika di sini tim penilai ingin mengakses prototipe dari kami, bisa men-scan kode QR berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap testing. Testing bertujuan untuk mengevaluasi ide solusi kepada pengguna. Kami menggunakan 3 metode yaitu in-depth interview, usability testing, dan single use question. Lalu kami melakukan in-depth interview dan usability testing kepada responden yang telah diberi kriteria seperti berjenis kelamin pria dan wanita, berusia 25-50 tahun, berprofesi sebagai pekerja dan berdomisili di seluruh Indonesia, berbahasa Indonesia sebagai native language, dan memiliki koneksi jaringan yang stabil. Lalu, beberapa responden memberikan beberapa feedback melalui usability testing, yaitu secara besarnya, secara umum informasi telah sesuai dengan kebutuhan user dan mudah dimengerti, dan beberapa tampilan terasa agak flat, akan lebih menarik jika ditambah foto. Lalu kami mendapatkan skor akhir dari hasil single is question yaitu sebesar 6,5 yang berarti aplikasi mudah digunakan. Untuk kesimpulannya, dari awal sampai akhir kami mengerjakan proyek akhir ini, yang pertama dalam studi kasus ini banyak sekali pembelajaran yang kami dapat. Dimulai dari tahap empathize sampai tahap testing, kami belajar bahwa membuat desain UI UX membutuhkan penelitian yang mendalam agar efektif dan efisien saat digunakan. Tidak hanya berfokus pada penampilan saja, tapi juga pada kegunaannya. Kemudian yang kedua, yaitu pada tahap testing, kami merasa bahwa ideation yang telah kami buat ternyata masih memiliki kekurangan, sehingga uji kelayakan harus terus dilakukan agar produk semakin berguna untuk pengguna. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.